Ambiguitas kesejahteraan petani seharusnya mampu direkonstruksi oleh seluruh pemangku kepentingan. Dengan ini, kami SMA Negeri 1 Sukawati, Bali menghadirkan inovasi Oshad, Oscillating Magnetic Fields dan Nano Composite, Sinergitas agroindustri berbasis pasteurisasi non-termal dan aktivasi nanoteknologi dengan autopilot sebagai interpretasi kesejahteraan petani Indonesia. Dinamika geografis dengan potensi agraris membuat kultur demografi masyarakat Indonesia mayoritas bertani. Eskalasi neraca perdagangan melalui ekspor komoditas pertanian sukses mencapai 625,4 triliun pada 2021. Sayangnya, di tengah signifikansi sektor pertanian terhadap kompleksitas pertumbuhan ekonomi nasional, kesejahteraan petani masih menjadi tanda tanya. Indonesia berada dalam peringkat kelima sebagai aktor pertanian global. Relevansi ini berkolerasi dengan pencapaian Sustainable Development Goals Indonesia untuk menduduki sektor agraria dunia. Inovasi tiap negara hari ini berlomba-lomba mengandalkan potensi lokalitas yang didukung investasi padat modal untuk mempunyai keunggulan komparatif. Dari sisi lapangan usaha, 64,13% ekonomi Indonesia disokong oleh sektor pertanian, industri, pertambangan, konstruksi, dan perdagangan. Equilibrium agraris ditandai dengan pertumbuhan positif 1,37% yang berkontribusi 12,98% terhadap rekognisi pendapatan negara. Namun, indeks nilai tukar yang diterima oleh petani masih dalam basis yang rendah. Mayoritas rumah tangga miskin, yakni sebesar 50,45%, memiliki penghasilan primer yang bergantung pada sektor pertanian. NTP yang rendah membuat 75% rumah tangga sektor pertanian terjerat dalam multidimensional perangkap kemiskinan. Kementerian Pertanian mengalokasikan sekitar 2-3% dana PDB, yakni sebesar 15,31 triliun dana APBN 2023. Namun, implementasi komersial kebijakan pertanian cenderung terbatas sehingga akses terhadap petani tergolong minor. Sebesar 72,19% petani di Indonesia berskala mikro hanya dengan pendapatan bersih sebesar 5,23 juta dalam setahun. Miris, angka tersebut jauh berada dalam ambang garis kemiskinan yang seharusnya menyentuh Rp2.324.274 per bulannya. Indonesia bercita-cita mengayomi peran sebagai lumbung pangan dunia 2045. Pengembangan pertanian berkelanjutan dari hulu ke hilir dengan adaptasi kecerdasan kognitif dan IoT menjadi prasyarat dalam daya saing. Seruan untuk bertindak membutuhkan adopsi terobosan baru demi memberdayakan peraih pendapatan pada presentasi terbawah dan inklusi ekonomi. Berdasarkan urgensitas tersebut, penulis memanifestasikan gagasan yang berjudul Oshad, Oscillating Magnetic Fields and Nano Composite, sinergitas agroindustri berbasis pasteurisasi non-termal dan aktivasi nanoteknologi dengan autopilot sebagai interpretasi kesejahteraan petani Indonesia. Peluang agroindustri akan memicu peningkatan penghasilan petani dalam transformasi struktural. Oshad hadir sebagai wahana ekspansi teknologi pangan yang menjamin sirkulasi sekaligus proteksi konsisten sepanjang rantai pasca panen. Kontrak dagang akan membentuk koneksi yang melibatkan petani sebagai aktor agroindustri. Pertimbangan harga, kuantitas, dan kualitas pendapatan kemudian dibayarkan kepada petani setelah menyerahkan komoditi hasil panennya. Oscillating Magnetic Fields turut andil dalam meminimalisasi terjadinya susut produk pertanian. Inovasi teknologi pengawetan didasarkan pada pasteurisasi tanpa panas yang tinggi atau non-termal dengan osilasi medan magnet untuk menaktivasi jamur dan mikroorganisme patogen. Kinerja getaran magnet akan menghambat aktivitas metabolisme bakteri dengan cara memindahkan energi dari medan magnet ke dalam sel bakteri pembentuk asap. Pengawetan ini ditunjukkan kepada hasil panen penambahan bahan lainnya. OMF memiliki 4 komponen vital, yaitu sumber tegangan DC, instrumen penghasil medan magnet, treatment chamber, dan rangkaian pewaktu. Sumber tegangan DC berbentuk rangkaian adaptor dengan basis voltase yang lebih tinggi dari tegangan masukannya. Rangkaian ini dirancang dengan kapasitas maksimum dengan tegangan masukan hingga 5.500 volt. Pada tegangan 3.500 volt dan 4.400 volt, penguraian patogen dilakukan dengan kuat medan magnet sebesar 168 Tesla sampai 211,2 Tesla. Instrumen penghasil medan magnet berupa solenoida atau kumparan berfungsi untuk meliliti treatment chamber yang terbuat dari bahan dasar inti transformer atau silicon steel. Treatment chamber terbuat dari bahan dasar stainless steel yang disesuaikan dengan kapasitas untuk menampung hasil panen. Yang terakhir, rangkaian pewaktu yang berguna untuk mengukur jangka waktu dari efek medan magnet. Rangkaian ini berupa timer tipe Omron dan sebuah relay yang menggunakan frekuensi 40 Hz dan 50 Hz dengan variasi waktu 5, 10, 15, 20 hingga 25 menit. Namun, efek terhadap kematian mikroba sudah mulai tampak pada perlakuan selama 5 menit.
Pengukuran pH dan suhu dilakukan di sepanjang proses pasteurisasi untuk menstabilkan temperatur medan magnet agar tidak menghilangkan nutrisi esensial pada hasil panen. Buat medan magnet responsif terhadap besarnya tegangan masukan, arus, serta jumlah lilitan yang meliti treatment chamber. Semakin besar tegangan listrik yang digunakan, maka semakin besar penurunan terhadap jumlah dekomposer. Setelah itu, produk hortikultura yang telah mendapatkan perlakuan akan dikemas dalam tahap klinis dan teruji untuk memperkuat umur simpan. Tahap lanjutan yakni proses pengenalan serta pengaplikasian kemasan penunjang pasca panen. Ketahanan bahan kemasan terhadap intrusi gas oksigen, uap air, serta retensi gas seperti karbon dioksida dan aroma merupakan faktor pembatas utama terhadap umur simpan suatu produk kemasan. Aktivasi nanoteknologi akan berperan sebagai smart packaging dengan kombinasi penghalang pasif berupa film nanokomposit dan penghalang aktif berupa alat sensor pendeteksi gas terhadap kerusakan pangan. Bahan aktif yang digunakan dalam lapisan kemasan meliputi antimikroba, antioksidan, dan enzim yang mampu menghambat reaksi degradasi oksidatif serta mampu menawarkan biokatalisis yang dapat mengendalikan pembusukan. Struktur polimer nanokomposit saling menutup sehingga mampu menjadi barrier terhadap gas luar yang kontak pada produk. Nanokomposit menggabungkan material dengan menyisipkan nanopartikel ke dalam suatu makroskopik atau matriks. Berdasarkan partikel penyusun komposit dan metode preparasinya, komponen hasil produksi polimer clay nanokomposit terbagi atas 3 kondisi, yaitu conventional composite, intercalated nanokomposit, dan exfoliated nanokomposit. Dalam membuat suatu nanokomposit, sangat penting untuk mampu mendispersikan nanoklik ke seluruh bagian polimer, sehingga exfoliated nanokomposit menjadi pilihan yang tepat. Dispersi eksfoliasi menghasilkan komposit skala nano yang ideal, sebab silikatnya mampu terdeliminasi secara sempurna. Distribusi silikat yang menyebar rata ke dalam matriks polimer akan memberikan efek yang dapat meningkatkan sifat mekanik, seperti daya tahan terhadap panas dan barir dari polimer tersebut. Polimer clay nanokomposit akan menjadi wujud nyata demi tercapainya kemasan pangan antimikroba sehingga dapat meningkatkan nilai tambah dari produk pertanian. Munculnya pesaing yang lebih kompetitif dalam bursa internasional memerlukan gebrakan kinerja rantai agroindustri dalam regionalisasi ekonomi Indonesia. Rancangan keberlanjutan memerlukan deteksi arsitektur kognitif dengan orientasi perencanaan yang menjadi kunci dalam kinerja persaingan penjualan, pemasaran, serta mendeteksi proyeksi untuk jangka panjang. Autopilot sebagai inisiasi IoT yang mencakup algoritma pemantauan dan komputasi awan sebagai investigasi aplikasi bisnis pasca panen. Mengandalkan long-term memory untuk menyimpan riwayat penting, pemikiran, rencana, tindakan, dan pengamatan dalam basis data vektor memungkinkan sistem untuk membuat keputusan cerdas dan mengoptimalkan berbagai aspek sesuai dengan situasi bisnis aktual. Kontrol resiko yang dioptimalkan menyebarkan prakonfigurasi, otoritas keamanan, dan kaidah kepatuhan di seluruh ekosistem kinerja pertanian. Sistem keamanan berbasis AI dalam kamera otonom dapat merespon dan mengawasi ancaman secara otomatis serta meningkatkan keamanan fisik bisnis. Industri juga dapat melakukan analisis pasar secara real-time menggunakan visualisasi data interaktif untuk mengelola portofolio saham dan aset. Robotisasi otonom mengendalikan proses produksi, meminimalkan kesalahan manusia, dan meningkatkan kecepatan produksi. Interaksi alternatif mencakup komunikasi berbasis kecerdasan buatan yang memberikan dukungan kepada pelanggan 24/7. Kehadiran cloud computing memanfaatkan integrasi internet pada pusat server virtual dengan tujuan pengelolaan data dan proses aplikasi. Model cloud computing memungkinkan kenyamanan, on-demand akses jaringan untuk memanfaatkan suatu sumber daya. Pelaku industri berperan sebagai aktor yang memiliki kontrol monitor dan tinjau operasi sehingga dapat menyederhanakan bagaimana beban kerja didistribusikan, dikelola, dan memungkinkan inovasi. Perbandingan indeks harga yang diterima oleh petani dengan indeks harga yang harus dibayarkan oleh petani dinyatakan dalam bentuk persentase. Indeks harga disusun melalui analisis penyerahan produksi hasil panen. Parameter surplus petani dinilai apabila NTP dapat melebihi 100 dengan tingkat pendapatan yang lebih besar daripada tingkat pengeluarannya. Berdasarkan grafik perbandingan harga jual kubis di Amerika Serikat dan di Indonesia, dapat kita lihat bahwa indeks jual di luar negeri tampak lebih superior dibandingkan spektrum harga di Indonesia. Ini membuktikan bahwa perluasan komoditi di kancah dunia mampu menjadi tolak ukur yang dapat menyejahterakan petani, sehingga kesejahteraan petani akan lebih baik daripada sebelumnya. Sinergitas
antar instansi sangat diperlukan untuk mewujudkan visi tersebut. Prinsip dasar good corporate governance tertuang dalam skema hexahelix yang memaksimalkan peran ganda multi-stakeholder di sepanjang rantai pertanian. Kunci utama kesuksesan konsep adalah melalui komitmen yang erat antar pemangku kepentingan yang meliputi agroindustri, pemerintah, financial institute, akademisi, komunitas, serta media. Agroindustri akan berperan sebagai eksekutor yang bertanggung jawab terhadap jalannya industri. Pemerintah akan bergerak sebagai perancang regulasi dan membantu pembiayaan. Tentunya diperlukan peran dari Financial Institute untuk menyalurkan pendanaan mulai dari pemerintah hingga sampai ke sektor agroindustri. Akademisi diperlukan untuk menghasilkan output yang kreatif, fleksibel, serta mampu mengembangkan inovasi. Komunitas atau dukungan masyarakat turut andil sebagai pendorong perubahan inovasi dan daya saing. Dan yang terakhir yaitu media. Media akan berperan sebagai pengembangan publikasi secara masif di dalam jejaring digital. Relasi ini diharapkan mampu menciptakan situasi pasar usaha yang kondusif serta memberikan efek berkesinambungan dalam jangka panjang. Revolusi paradigma dalam menggarap pelaku usaha di sepanjang rantai pertanian menjadi inisiator yang turut menentukan nilai tambah produk petani. Modernisasi pemerintah dengan ekspansi robotisasi menjadi wujud transformasi dalam pemberdayaan inovasi dan teknologi. Pengoptimalan taraf hidup petani berbasis Oshchart dan autopilot menjadi siasat yang tangguh guna menggalakkan produk pasca panen. Penggarapan long-term memory dan analisis peluang akan menjadi motor penggerak evaluasi, sehingga dapat menjadi pilar bangsa dalam menyongsong derajat hidup petani lewat transformasi agroindustri. Burung jalak banyak bicara, sampai hinggap di kayu abasia. Mari wujudkan petani sejahtera, Gelorakan Indonesia di kancah dunia. Sekian presentasi dari kami, Tim Bali, Matur Suksma.